Sesampainya di kamar, "Gus, makan dulu nggih," pintaku pada Gus Alwi. Lalu dia hanya mengangguk lemas. Aku pun membantunya untuk duduk dan menyandarkan kepalanya pada dashboard, lalu mengganjalnya dengan bantal agar dia lebih mudah untuk makan dan minum. "Mau makan sendiri apa saya bantuin?" tanyaku padanya lagi. "Bantu habisin buburnya maksud kamu," ucap padaku. Lagi-lagi ini orang udah bikin aku harus banyak istighfar. "Deh, yo enggak, maksud saya Gus, mau saya suapin apa enggak?" tanyaku lagi. "Tenang aja, aku masih bisa sabar kok. Mau bantu nyuapin saya apa modusin saya?" sambungnya lagi. Yang membuatku jengkel saja, tapi aku masih bisa sabar kok. "Tenang Dija." Hendak nyangka aku, selain suka maksa dan keras kepala, dia juga punya penyakit super pede tingkat dewa rupanya. Dasar ya, minta ditampol emang. "Ya sudah kalau ndak mau disuapin," sambungku, membiarkan mangkok berisi bubur itu padanya. "Ya suapin atuh Jah, masa suami lagi sakit kamu suruh makan sendiri? Ndak ada romantis-romantisnya kamu," sambungnya lagi. Apa tadi dia bilang romantis? Aku ndak salah dengar tuh. Gimana mau romantis coba, lawang dia selalu cari perkara sama aku. "Ya wes," sambungku, menyendokkan satu bubur untuknya. Tanpa banyak bicara lagi dia pun memakannya. Tapi setelah beberapa sendok, "Kamu ndak kasih racun tikus kan Jah di makanannya?" tanya dia lagi, yang membuatku semakin kesal saja. Orang lagi sakit juga masih aja sempet-sempetnya mikir yang aneh-aneh. Tapi tenang, aku masih sabar kok ngadepin Gus kurang otak ini. "Yo enggak, karena saya masih belum siap jadi janda muda," jawabku sedikit kesal. "Oh, jadi kalau kamu sudah siap jadi janda kamu mau racun saya gitu?" sambungnya lagi yang terus mengunyah bubur. Sekarang aku udah kesal banget, pengen banget tuh mulut disumpel pakai bantal bukan pakai bubur. Aku hanya diam tak menanggapi omongannya, karena percuma saja ngeladenin Gus yang otaknya separuh ini, sambil terus menyuapinya. "Kok diem Jah?" tanyanya lagi. "Ya terus saya mesti gimana Gus, teriak-teriak gitu," jawabku kesal. Ngomong nanti debatnya makin panjang, diem salah juga. "Ya sudah, teriak saja ndak apa-apa," sambungnya. Dia itu gila apa gimana? Masa aku disuruh teriak-teriak, dia kira gila nanti aku. Tapi mungkin sebentar lagi aku akan gila jika terus meladeninya. "Kalau makan itu ndak usah bicara Gus, ndak baik," ucapku, menahan kekesalan. Iya," jawabnya, sok patuh padahal mah maunya nyerocos aja terus. 5 menit kemudian, aku selesai menyuapinya. Panasnya juga sudah turun. Tinggal minum obat dan istirahat, insya Allah besok pagi udah sembuh. Tapi aku harus beli obatnya dulu di warung depan pondok. "Gus, saya pamit dulu nggih, mau beli obat," pamitku pada Gus Alwi. Karena bagaimanapun sebagai seorang istri aku harus selalu izin pada suami, sebagai bentuk ketaatan kita pada suami. "Kemana?" tanya Gus Alwi. "Ke warung depan pondok," jawabku. "Iya, ndak usah lama-lama, cepat kembali," jawabnya. Memangnya dia pikir aku mau keluyuran kemana? Cuma mau beli obat kok.
itu pun obat untuk dia. Inggih, jawabku singkat lalu beranjak pergi. Tapi sampainya di depan pintu, "Jangan beliin saya obat sembarang ludah," ucapnya dari ranjang sambil berbaring. "Bikin kesel aja nih orang." "Yo kalau jenengan mau saya beliin," jawabku asal. Tanpa menoleh ke arahnya, udah kesal juga. Dengkul banget rasanya nih hati. "Ya kalau kamu mau jadi janda muda," sambungnya lagi. "Ya saya tinggal nikah lagi, lawang saya masih perawan kok," jawabku kesal sambil membuka pintu untuk keluar. "Berani kamu duain saya?" tanyanya lagi. Ndak mau kalah, tapi aku tak mengubrisnya dan terus melangkah sedangkan Gus Ali sudah teriak-teriak di dalam kamar. Dalam keadaan sakit masih saja bikin orang kesel, apalagi kalau nanti sudah sembuh. Tuh orang bisa bikin saya gila mungkin. Aku pun berjalan di koridor pondok untuk mencari Ana agar menemaniku membeli obat ke warung. Kemana anak itu baru semalam aku tinggal, sudah tindu saja aku. Duh gini ya rasanya jauh dari sahabat. Lalu aku pun bertemu Ana di koridor dari arah yang berlawanan. "Ana Syuratul Aisyah," panggilku pada Ana. Aku pun berlari ke arahnya, begitu juga Ana yang berlari ke arahku. Kami pun akhirnya berpelukan ala Teletubbies melepas rindu semalam. "Dijah, aku rindu banget tahu," ucap Ana. "Aku juga rindu banget sama kamu yang suka ngomel dan cerewet kalau mau tidur," balasku. "Cuma semalam ndak tidur bareng. Aku udah rindu aja sama kamu. Aku kesepian tahu ndak ada kamu di kamar," ucap Ana merengek padaku. "Tapi kan sekarang udah ketemu banyak temen yang lain juga kok di kamar yang nemenin kamu tidur," sambungku. "Ya tapi kan tetap aja sepi kalau ndak ada kamu. Kamu kan BF ku," jawab Ana sok manja. Emang lebay nih anak, tapi dia baik kok. "Sekarang temenin aku beli obat yuk nah," ajakku pada Ana. "Lah siapa yang sakit Jah?" tanya Ana Tita sambil terus berjalan di koridor menuju warung. "Gus Alwi," jawabku singkat. "Hah, belum juga sehari nikah, udah sakit aja tuh Gus ganteng," jawab Ana. Aku ndak cemburu ya, walaupun Ana ngomong gitu sama Gus Alwi. "Iya nah, soalnya dia itu semalam," kalimatku terpotong karena Ana udah menyambar aja kayak petir. "Iya Jah, aku ngerti kok, dia pasti capek karena semalam basah-basahan iya kan?" "Udah kamu ndak usah jelasin," tanya Ana. "Dia kok tahu ya kalau kami semalam basah-basahan cuci baju? Apa dia udah jadi cenayang sekarang? Tapi masa iya sih?" "Kok kamu tahu sih nah?" tanyaku, terus berjalan ke arah warung. "Ya tahulah Jah, aku juga tahu kalian pasti tidurnya larut malam, iya kan?" tanyanya lagi. "Iya," jawabku. "Kok Ana bisa tahu ya kalau aku tidurnya larut malam?" "Tahu dari mana? Kan aku belum cerita. Nih anak beneran udah jadi cenayang deh kayaknya." "Aku juga tahu tadi malam pasti terjadi sesuatu yang ndak akan bisa kamu lupakan seumur hidup kamu kan? Pasti ada kejadian hebat tadi malam antara kamu dan Gus Alwi kan?"
Tanya Ana lagi. Kok dia bisa tahu kalau tadi malam aku perang mulut sama Gus Alwi? Hebat banget pas mau tidur. Aku semakin heran saja dengan Ana. Dari mana dia tahu semuanya? Iyalah nah, gimana aku mau lupain kejadian semalam. Lawang tengah malam aku di kamar Kalimatku terpotong lagi. Iya aku tahu kok, ndak usah diceritain masalah kayak begituan. Biarin aja jadi rahasia kamu dan Gus Alwi, sambungnya lagi. Kok cuci baju harus jadi rahasia sih? Ada-ada saja anak ini, bikin aku bingung aja. Dia ini lagi sotoy apa emang tahu semuanya apa yang terjadi tadi malam sama aku dan Gus Alwi? Tapi dia tahu dari mana? Masa dia ngintip? Ya ndak lah, mana mungkin anak berani masuk kediamannya Kiai malam-malam. Aku dan Ana pun melanjutkan langkah untuk ke warung beli obat untuk suami keras kepalaku. Seminggu kemudian, tak terasa sudah seminggu aku menikah dengan Gus Alwi, dan itu membuat bebanku semakin bertambah. Maka aku pun harus bijak membagi waktu, di mana aku harus menjadi seorang santri sekaligus istri dari anak kiaiku. Awalnya memang berat sih, tapi lama-kelamaan aku sudah terbiasa dengan tugas-tugas yang harus kutanggung. Mulai dari bangun pagi sebelum azan subuh, menyiapkan air hangat untuk suamiku mandi, menyiapkan pakaiannya, membersihkan kamar, bahkan turun ke dapur membantu umi mertuaku, apalagi Neng Ira sudah pulang ke rumah suaminya 3 hari yang lalu. Belum lagi aku yang harus masuk kelas diniyah pagi, apalagi sekarang aku sudah kelas 6 dan sebentar lagi lulus. Sungguh semua itu menguras tenagaku, tapi aku sudah terbiasa sekarang dengan semua itu. Seperti sekarang ini aku sedang membersihkan kamar yang sudah seperti kapal pecah. Bagaimana tidak, Gus kurang otak itu selalu saja bertingkah semuanya. Sekarang aku sedang memungut satu persatu pakaiannya yang tergeletak begitu saja di sofa dan di dashboard tempat tidur, mulai dari baju kokonya, sarungnya, tak lupa juga sorbannya yang tergeletak di atas karpet. Aduh, memang dasar jorok. Gumamku mengambil salah satu sarungnya di sofa. Siapa yang jorok? Tanya seorang di belakangku. Ya Gus Alwi lah, masa Dija? Jawabku tanpa sadar. Karena tadi dia pergi ke asrama putra dan aku tidak menyadari kedatangannya yang sudah berdiri di belakangku. Oh, jadi saya jorok, ucapnya lagi. Iya, jawabku gugup. Saat menyadari kedatangannya, aku pun menoleh ke belakangku dan ternyata dia sudah berdiri mematung menatapku tajam. Duh, aku jadi takut. Kok bisa sih aku ndak sadar kalau dia sudah kembali dari asrama. Gus sudah kembali toh? Tanyaku kikuk mengalihkan pembicaraan. Kamu bilang saya apa tadi? Tanyanya padaku sambil menatap tajam tanpa ekspresi. Duh, membuatku takut saja. Enggak kok, saya ndak bilang apa-apa tadi, elakku. Ndak usah bohong, saya dengar kok kamu bilang saya jorok, sambungnya masih dengan ekspresi datar. Lah emang iya kan Gus Alwi jorok?
coba kalau ndak kan pakaian kotornya disimpan di tempat baju kotor, bukan malah berceceran di mana-mana kayak gini, jawabku. Biarin saja sekalian aku ngomong di depannya, biar dia tahu bisa ngerubah sifat joroknya itu. Mending saya jorok, lah kamu tukang ngorok, sambungnya tak mau kalah. Ndak kok, saya tidurnya ndak pernah ngorok, jawabku. Enak aja dia bilang aku tukang ngorok. Kamu mana tahu, kan kamu lagi tidur, sambungnya sambil duduk di sofa menimung wedang jahe yang kubuatkan tadi setelah sholat subuh, waktu bantu-bantu Umi masak di dapur. Tapi saya yakin saya ndak pernah ngorok tuh kalau tidur, kusnya aja kali, jawabku, tak mau kalah. Saya mah kalau tidur itu cakep, ndak kayak kamu, mangap, hahaha, sambungnya lagi. Idih, pede gila tuh orang, kayak ndak ada orang ganteng aja selain dia. Dasar edan, ndak pernah mau ngalah sama istri, jawabku kesal, sambil membawa pakaiannya ke kamar mandi untuk kurendam dan akan kuku cuci nanti setelah zuhur, karena sekarang aku harus masuk kelas dulu. Ternyata istri saya ngambek toh, godanya lagi padaku tanpa memperdulikan kekesalanku. Cup, ndak usah misu-misu sama suami dosa lo, sambungnya lagi, yang masih ku dengar dari dalam kamar mandi. Cup, ndak usah misu-misu sama suami dosa lo, sambungnya lagi yang masih ku dengar dari dalam kamar mandi. Dasar stres, istri lagi ngambek malah dicup. Dia pikir aku anak kecil apa yang gampang luluh karena dicup. Pagi-pagi udah bikin naik darah aja tuh orang. Pengen banget aku lempar pakai guling sama bantal. Setelah aku selesai merendam pakaiannya tadi, aku pun kembali ke kamar dan mengambil kitab dan buku yang akan kupelajari hari ini. Tanpa memperdulikan keberadaan Gus kurang otak itu yang masih duduk di sofa membaca beberapa buku tebal yang aku sendiri tidak tahu buku apa itu. Setelah mengambil buku dan kitab, aku pun beranjak ingin keluar dari kamar menuju kelasku di asrama, karena mungkin anak juga sudah menungguku di koridor pondok. Tapi tiba-tiba, Dijah, tunggu, panggil Gus Algi padaku. Seketika aku pun membalikan badan menghadap ke arahnya. Ana apa toh Gus, tanyaku, berusaha menahan kekesalan. Nanti sore ikut saya ya, sambungnya lagi. Maaf, tapi saya ndak bisa, jawabku. Harus bisa, ini perintah suami, jadi ndak boleh ditawar-tawar lagi, ucapnya lagi memaksa. Tapi ba'da asar nanti saya masih ada kelas ngaji kitab, jawabku. Kitab apa yang mau dikaji nanti sore? Tanya dia padaku. Aku malu yang mau menjawab pertanyaannya, karena nanti kitab yang akan dikaji itu kitab Qurratul Uyun. Kalian tahu sendiri kan gimana isi kitab itu. Kok diam? Kitab apa nanti yang mau dikaji? Tanyanya lagi. Nanya udah pelan kok. Qurratul Uyun, jawabku menunduk, malu sekali rasanya saat harus menjawabnya. Oh, udah sampai fasal apa? Sambungnya. Masa iya sih, aku jawab. Tapi daripada aku telat masuk kelas, aku jawab aja biar cepat selesai ngomongnya. Sama ini orang, kasihan anak juga pasti udah nunggu dari tadi.
Bab senggama, jawabku malu. Malu sekali. Dia berusaha menahan tawanya. Oh, jadi kamu sudah tahu dong ilmu-ilmu kayak begituan, sambungnya lagi. Ya enggak, nanti sore juga baru dikaji bab itu, jawabku. Udah, ndak usah ikut ngaji nanti sore, ucapnya. Lah kok saya ndak ikut ngaji, saya ketinggalan pelajaran dong Gus, jawabku. Kalau bab itu ngajinya sama saya aja, kan enak kalau nanti kamu ndak paham sama materinya, saya langsung praktekin teorinya, sambung Gus Alwi sambil tertawa. Dasar suami edan, bikin naik darah aja pagi-pagi. Aku kesel banget sama dia pagi ini, pengen banget tuh mulut ditampol. Tapi kan aku yang dosa nanti, selain dia suamiku, dia anak kiaiku yang harus kuhormati. Karena sudah kesal, aku pun tak menghiraukan perkataannya lagi. Aku segera melangkah keluar kamar. Tapi sebelum itu, ingat loh Jah, nanti sore ikut saya, ndak boleh nolak perintah suami, dosa hukumnya, teriaknya lagi padaku saat aku sudah keluar kamar tapi menutup pintunya lagi. Jadi aku masih mendengar teriakannya tadi. Aku segera berlari kecil menuju kelas di asrama karena bel masuk sebentar lagi berbunyi.